Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Ahad 27 Syawal atau yang bertepatan pada tanggal 27 April 2025, dalam rangka mengikuti kajian Islam ilmiah yang insya Allah ta'ala akan terbagi menjadi 3 sesi. Yang pertama, pembukaan yang telah kita lalui bersama. Yang kedua, penyampaian materi oleh Fadilatul Ustadz Mukhlasin Aziz Hafizahullahu ta'ala. Yang ketiga, penutup. Kita beranjak ke acara yang kedua. Al-Kulaimat Al-Qaha Fadilatul Ustadz Mukhlasin Aziz Hafizahullahu ta'ala. Kepada beliau kami persilahkan. Jazakumullah khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kaum muslimin, santri-santri yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah kita senantiasa panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh karena berkat limpah nikmat serta taufiknya kita dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala berkumpul dalam rangka menuntut ilmu pada malam hari yang semoga Allah berkahi dan semoga Allah muliakan. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan, Allah limpahkan kepada junjungan besar tauri tauladan manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa berada di jalan beliau hingga akhir kiamat kelak. Allahumma antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami senantiasa meminta kepadamu surga dan senantiasa berlindung kepadamu dari siksa api neraka. Allahumma amin. Kembali kita membahas kitab yang agung, kitab yang mulia, yaitu kitab Al-Usulus Salasah yang ditulis oleh Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, melanjutkan pembahasan yang sama, yaitu masalah tentang ma'rifatur Rabb, mengenal Tuhan, mengenal pencipta, mengenal sang pengatur alam semesta, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berbulan-bulan yang lalu telah kita pelajari bersama bahwasanya tatkala kita ditanya oleh seseorang, baik itu orang kafir, orang munafik, orang syirik, atau bahkan orang-orang ateis yang tidak mempercayai adanya Tuhan, bertanya, siapa Tuhanmu? Siapa penciptamu? Siapa yang mengaturmu? Maka kita katakan Rabbi Allah. Tuhan kami adalah Allah. Dan telah kita jelaskan bersama dalil daripada hal tersebut yang sering kita baca di dalam salat kita, yaitu di dalam surah Al-Fatihah ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji, seluruh pujian, seluruh sanjungan itu hanyalah milik Allah. Siapa Allah? Rabbul Alamin. Tuhan segala macam makhluk apapun. Ya. Dan juga kita tatkala ditanya bagaimana kita cara mengetahui Allah tersebut, maka telah dijelaskan oleh penulis rahimahullah, yaitu ada 2 cara. Yang pertama dari ayatuhu khalqiyah, yaitu dari tanda-tanda penciptaannya, seperti adanya bintang, adanya bulan, adanya pergantian malam dan siang, adanya manusia, adanya hewan-hewan, adanya air, adanya awan. Itu semua tidaklah ada kecuali adanya sang pencipta. Itu dalil atau tanda-tanda khalqiyah, tanda-tanda penciptaan adanya sang
sang pencipta. Kemudian juga dijelaskan bahwasanya yang kedua adalah ayatuhu asy-syar'iyyah, tanda-tanda secara syariat. Gimana hal tersebut? Yaitu ada di dalam Al-Qur'an bahwasanya Tuhan itu, pencipta itu adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, sebagaimana yang telah kita pelajari dalil-dalilnya, di antaranya Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat ke-54, kemarin kita bahas, inna rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Allah. Kenapa beliau Jalla Jalaluh, Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah Tuhan, adalah sesembahan kita? Sebabnya adalah alladzi khalaqas samawati wal ard. Karena beliaulah Jalla Jalaluh yang menciptakan langit-langit dan juga bumi beserta apapun yang ada di dalamnya. Ya, ini adalah ayatuhu syar'iyyah. Ya, tanda-tanda keberadaan Allah, eksistensi Allah dari ayat-ayat Al-Qur'an atau dari hadis, ya. Kemudian juga kemarin Ustadz tambahkan yaitu tanda adanya Allah, tanda kita cara mengetahui Allah adalah dengan dalil fitrah, ya. Dalil secara naluri, ya. Naluri makhluk, naluri seorang hamba, seorang makhluknya Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Tatkala ada sesuatu, maka pastilah ada sang pencipta. Tidak mungkin ada terjadinya suatu gelas ini, ya, yang bagus, yang rapi ini, kecuali ada yang menciptakan gelas. Terlebih lagi menciptakan sesuatu yang luar biasa, kompleks, ya, manusia yang berbagai macam sel-sel ribuan bahkan jutaan berada di dalam tubuhnya, yang mana jantung mengatur seluruh poros kehidupan manusia melalui jalur darah-darahnya, ya. Semuanya itu sangat kompleks, sangat rumit. Ini menunjukkan gak mungkin gak ada yang menciptakan, gak mungkin, ya. Maka ini adalah yang menciptakannya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Tatkala seseorang ateis pun, tatkala dia dalam keadaan terdesak, dalam keadaan yang dia tidak dalam posisi nyamannya, mereka juga pasti mengatakan God save us, Tuhan selamatkan kami, ya. Walaupun dia atau mereka tidak tahu siapa Tuhan yang benar, ya. Ini menunjukkan secara fitrah, secara naluri manusia akan adanya Tuhan, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalil-dalilnya, ya, kemarin sudah kita bahas, yaitu surah Al-Fussilat ayat ke-37. Kemarin juga sudah kita bahas, yaitu surah Al-A'raf ayat ke-54, yang menunjukkan bahwasanya cara mengenal Allah adalah kita melihat ciptaannya. Cara mengenal Allah adalah dengan kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Kemudian kita lanjutkan, ya, statement atau penulisan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab melanjutkan masalah ma'rifatur Rabb, mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Silahkan ya qari, tafaddal bil qiraah. Naam. Arihna bi qiraatika anta. Tafaddal. Halaman 12, buku yang kecil, halaman 12, ya. Halaman 12 di paragraf terakhir. Al-Faqrah Al-Akhirah. Ya, buku yang kecil. Adapun buku yang besar, ya, atau agak lebar, warna merah atau semisalnya, itu ada lafaz, ya, atau ada kalimat yang berbunyi war-Rabb huwal ma'bud. War-Rabb huwal ma'bud. Silakan dicari dulu, ya, biar sama-sama kita belajar konteks yang ditulis oleh Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Ibnu Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Sudah, ya? Baik, silakan Ustadz. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina jami'an. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. Baik, barakallahu fikum ala qiraatika. Qala al-musannif, berkatalah pengarang rahimahullahu rahmatan wasi'ah,
Beliau mengatakan warabbu. Apa itu yang dimaksud dengan rabbu? Ar-rabbu kata beliau adalah al-ma'bud. Rabb itu artinya adalah yang disembah. Rabb itu artinya adalah yang menjadi sesembahan, yang menjadi sesuatu yang diibadahi. Itu namanya ar-rabb. Kemarin di awal-awal mungkin telah kita bahas ya, sudah kita bahas bersama ya di masalah pengertian rabb ya. Apa maksud daripada kata Rabb ya? Kita lihat tafsiran daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitabnya Syurutus Shalah ya, karena beliau banyak sekali karangannya. Kitab-kitab beliau banyak. Di antaranya beliau pernah mengarang Syurutus Shalah, syarat-syarat salat, syarat-syarat diterimanya salat seseorang. Di sana beliau menjelaskan tafsir dari firman Allah Tabaraka wa Taala surah Al-Fatihah ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb di situ kata beliau ada 5 maksudnya. Yang pertama kemarin sudah kita bahas ya, kita bikin syajarahnya, kita bikin bagannya ya. Kemarin pertama Rabb itu maksudnya adalah al-ma'bud ya. Apa arti Rabb? Rabb itu yang disembah. Rabb itu al-ma'bud yang menjadi Tuhan. Nah itu makna pertama. Kemudian makna kedua kemarin juga kita telah jelaskan di awal-awal tentang masalah ma'rifatul Rabb, yaitu yang kedua al-khaliq. Apa artinya al-khaliq? Yaitu sang pencipta ya, atau bahasa Inggrisnya creator ya, pencipta ya, pembikin, pembuat yang asalnya tidak ada menjadi ada. Kita semua ini asal tidak ada. Bahkan Nabi Adam alaihissalam, malaikat, jin semuanya tidak ada. Namun karena adanya Allah Tabaraka wa Ta'ala, zat yang paling mulia, zat yang paling agung, kita semua diberadakan ya. Adanya pencipta. Dan Rabb itu apa artinya? Al-Khaliq, sang pencipta. Kemudian arti ketiga kata beliau di dalam kitabnya Syurutus Shalah, yaitu Ar-Razzaq, yang memberikan rezeki ya. Jadi orang yang memberikan rezeki, sesuatu yang memberikan rezeki, yang mana rezekinya tersebut tidak akan pernah habis, walaupun setiap harinya banyak sekali rezeki yang diberikan, tidak akan pernah habis. Itulah Rabb, sang pemberi rezeki yang tidak akan pernah rezekinya habis, yang tidak akan pernah habis rezekinya ya. Ar-Razzaq ini makna keberapa? Ketiga. Nah, pintar. Baik, makna yang keempat kemarin juga kita telah pelajari. Makna Rabb yang keempat adalah Al-Malik ya. Al-Malik. Mana Al-Malik? Yaitu raja. Bukan raja Banjarmasin, bukan raja Kalimantan, bukan raja Jawa, bukan raja Asia atau raja Australia, bukan. Tapi Al-Malik di sini adalah raja dari berbagai macam raja, raja dari segala raja, rajanya seluruh alam semesta. Itu adalah Allah ya. Ar-Rabb adalah Al-Malik likulli syai', raja dari berbagai macam hal, raja dari berbagai macam apapun ya. Itu Ar-Rabb. Kemudian yang terakhir yaitu kata beliau makna Ar-Rabb yaitu al-mutasarrif. Apa itu mutasarrif? Al-mudabbir, mengatur segala sesuatu ya. Mengatur, ada mematikan, ada menghidupkan, ada yang namanya Allah mengirimkan angin yang baik, kemudian mengutus para nabi dan rasul, kemudian mengatur adanya siang dan juga malam. Ini termasuk yang disebut namanya Rabb ya. Jadi Rabb tadi ada memiliki 5 unsur artinya. Baik, coba yang pertama tadi apa, Diko? Yang pertama apa, Diko? Hah? Al-Ma'bud, pintar, Masya Allah. Baik, yang kedua, Wira. Ma makna Rabb? Ats-tsani kama fassara Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Al-Khaliq, mumtaz. Adrian Nur. Ats-tsalits. Ar-Razzaq, mumtaz. Baik, Ar-Rabi'. Anta ya Imam. Ma huwa Ar-Rabi' ya Imam. Al-Malik, pintar. Kemudian yang terakhir. Koni mana Koni? Mana Koni? Koni, apa yang terakhir Koni? Fadol ya Koni. Ma huwa makna Rabb al-akhir di tafsir Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Al-mutasarrif.
Ma ma'nal mutasarrif? Pengatur. Hah? Maha mengatur. Iya, pintar. Maha mengatur atau maha membuat aturan. Ya, itu adalah Ar-Rabb. Ya. Jadi di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kita perhatikan kembali ke kitab. Ya, makna Ar-Rabb adalah al-ma'bud. Beliau menjelaskan ya salah satu makna di antara makna-makna Ar-Rabb. Ya, jadi di antara makna Ar-Rabb itu adalah al-ma'bud, yang disembah, yang diibadahi, yang dijadikan Tuhan. Itu artinya Ar-Rabb. Maka jangan sekali-kali di antara kita ya ada yang bernamakan Rabbun, ya. Gak boleh bernama Rabbun karena itu adalah status yang itu hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi kalau misalkan ada kata Rabbu al-Fasli, ya disandarkan dengan kata yang lain, Rabbul Ma'hadi, Rabbul Baiti, ini artinya bukan Tuhan lagi, bukan sesembahan lagi, bukan yang dijadikan Tuhan lagi, bukan. Tapi artinya kalau Rabbun bersandar dengan kata lain, ini artinya menjadi sahib. Contohnya Rabbul Ma'had, pemilik pesantren. Rabbul Fasli, pemilik kelas, atau Rabbus Soffi, pemilik kelas. Kemudian Rabbul Bait, sahibu al-bait. Ya, jadi kita tidak boleh bernamakan Rabbun. Ya. Kalau mau bernama Rabb juga, maka harus diidofahkan, maka harus disandarkan ke kata yang apa? Ke kata yang lain. Taib. Di sini kita lanjutkan, kata beliau Ar-Rabb adalah al-ma'bud, yang dijadikan Tuhan, yang dijadikan sesembahan. Apa dalilnya? Harus ada dalil, ya, karena sesuatu yang ada di muka bumi ini harus ada namanya pertanggungjawaban. Ya, harus ada yang namanya pertanggungjawaban. Sebagaimana misalkan kita bikin skripsi atau bikin makalah, pasti di akhirnya ada yang namanya buku-buku, ya, referensi-referensi, atau di bawah catatan tulisannya ada footnote, catatan kaki. Nah, di mana ini dapat, mana sumbernya, mana pertanggungjawabannya, apalagi itu adalah masalah ibadah. Maka kita harus beribadah, harus mengucapkan sesuatu yang dia berdasarkan dengan agama, harus dengan dalil. Kenapa dengan dalil? Karena ibadah itu dilandasi dengan apa? Nah, dengan apa? Dengan ilmu. Ya, jadi kita beribadah itu harus dengan ilmu. Apa dalilnya? Banyak. Di antaranya fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah, belajarlah, bimul dulu, berilmu dulu, memiliki pengetahuan dulu. Apa pengetahuannya? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah, tidak ada Tuhan yang benar di muka bumi ini, di alam semesta ini kecuali Allah. Sudah tahu kita siapa Robnya, siapa Tuhannya. Baru apa? Wastaghfir li dzambik. Wa di sini adalah tertib. Tumma, kemudian kita apa? Minta ampun, bertobat atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jadi kita beramal itu didahulukan dengan yang namanya apa? Ilmu. Ya, kita ibadah itu juga harus berlandaskan dengan yang namanya ilmu. Ya, agama Islam adalah agama yang penuh dengan pertanggungjawaban. Ya, penuh dengan rasional. Ya, ada semuanya bukti, ada semuanya pertanggungjawabannya. Salah satunya kenapa kita mengucapkan Rabb itu adalah al-ma'bud. Rabb itu artinya yang disembah, yang dijadikan Tuhan. Apa dalilnya? Dalilnya yaitu di dalam Al-Quran banyak sekali. Di antaranya surah Al-Baqarah ayat ke-21, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Alif lam fi hadhil ayah lil istighraq. Ya, alif lam di ayat ini adalah untuk istighraq, mencakup seluruh model manusia. Selagi dia manusia, mau inya hitam, mau inya putih, mau dia kuning langsat, mau dia orang Eropa, mau dia orang Indonesia, mau dia orang Arab, selagi dia titel atau juga status atau juga kelompoknya itu manusia, maka dia dipanggil oleh Allah, diseru di dalam ayat ini, wahai seluruh manusia, siapapun manusia, mau jabatannya nabi, mau jabatannya sahabat, mau jabatannya orang rendahan, mau jabatannya penguasa, di sini Allah seru semua manusia.
wahai semua manusia, ya. Apa yang diserukan oleh Allah? Ya, Allah menyerukan u'budu rabbakum. Sembahlah Rabb kalian. Sembahlah Rabb kalian. Ini poinnya. Digarisin. Rabb itu artinya ma'bud. Apa artinya? Yang disembah. U'budu rabbakum. Sembahlah Rabb kalian. Apa maksud dari Rabb? Rabb itu adalah al-ma'bud, yang disembah. Ya. Jadi arti Rabb itu adalah yang disembah. Mana poinnya? Aina wajhu syahid? Wajhu syahid fi awalil ayah. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum. Nah, ini poin pendalilannya. Sembahlah Rabb kalian. Berarti Rabb itu apa artinya? Rabb itu artinya adalah al-ma'bud, yang disembah. Ini dalilnya. Baik. Kemudian Allah Azza wa Jalla bukan menyuruh itu saja, ya. Allah berikan yang namanya sebab. Kenapa kita harus menyembah Tuhan kalian, yaitu Allah? Kenapa kita harus menyembah Allah? Sebabnya ada di sini 2 disebutkan. Dan secara tersirat 3, ya. Pertama, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dia telah menciptakan kalian. Dan juga orang-orang sebelum kalian. Nabi Adam sampai orang sebelum kalian. Siapa yang menciptakannya? Rabbukum. Yaitu siapa? Allah. Ini sebab pertama. Kemarin sudah kita ulang-ulang. Kenapa Allah itu disembah? Kenapa Allah itu dikatakan Rabb? Kenapa Allah itu dijadikan Tuhan? Alasannya adalah beliaulah Jalla Jalaluh yang menciptakan kita, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kita. La'allakum tattaqun, agar kalian mencapai derajat takwa. Derajat takwa tidak akan pernah dicapai kecuali dia beribadah kepada Allah saja. Dalam ayat ini ada suatu pelajaran tersirat bahwasanya orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang muwahhid, ya. Orang yang dia benar-benar takwa kepada Allah adalah orang yang dia mengesahkan Allah saja. Misalkan dia musyrik, pakai jimat. Kemudian juga dia meminta pertolongan kepada orang-orang yang telah meninggal. Kemudian juga dia percaya dengan khurafat-khurafat, percaya dengan kesialan-kesialan, ya. Maka dia bukan orang yang bertakwa. Kenapa bukan orang yang bertakwa? Karena syarat daripada takwa apa? U'budu rabbakum. Sembahlah Tuhan kalian saja. Sembahlah Allah saja. Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu syaratnya apa? Ya Ustadz. Nah, hadaman, nasi itu. Anta. Mas muka. Ayo anta, sahibuz zawiyah. Yani jamba Ustadz Hasib. Mas muk. Ayo ah. Siapa namanya? Lupa. Ati 6. Radika ya Ustaz. Radika. Baik ya Radika. Apa salah satu sebab kita menjadi orang bertakwa? Orang dahulu dan juga kita, apa sebabnya kita menjadi takwa kepada Allah? Nah, apa tadi sebabnya? Dalam surah Al-Baqarah ayat 21, barusan tadi Ustaz sebutkan. Nah, apa sebabnya? U'budu rabbakum. Ya, sebabnya berarti apa? Sebabnya apa? Sebabnya? Menyembah. Ayo, apa sebabnya? Menyembah. Menyembah. Menyembah siapa? Allah. Menyembah Allah. Sama menyembah yang lain. Menyembah Allah saja. Ya, Menyembah paham ya? Allah. Ya? Jadi ayat tadi menjelaskan kepada kita sebab mencapai derajat takwa adalah dia harus tauhidullah bil ibadah. Ya, mengesahkan Allah dalam beribadah. Taib. Lanjutannya yaitu dijelaskan oleh beliau, ya rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kata beliau, sebab kedua, afwan, ini kata Allah Azza wa Jalla, sebab kedua kenapa Allah itu dikatakan Rabb, kenapa Allah itu dijadikan Tuhan dan sesembahan yang benar. Tidak ada sesembahan di muka bumi ini yang benar kecuali beliau Jalla Jalaluh. Sebab kedua, alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Dia telah menjadikan bagi kalian bumi firasya. Kata Syekh Imam Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah,
Kata beliau, firasya artinya muqarrarah. Allah Azza wa Jalla telah menjadikan kepada kalian bumi muqarrarah, sebagai tempat menetap. Ya. Jadi kenapa kita menyembah Allah? Karena Allah sudah memberikan fasilitas, memberikan tempat kita tinggal, yaitu bumi. Ya. Was-sama abinaa. Bukan cuma itu saja, Allah Azza wa Jalla memberikan kepada hamba-hambanya, kepada manusia, yaitu atapnya. Ya. Yaitu apa atapnya? Yaitu langit. Ya. Wa anzala minas sama'i ma'a. Dan Allah Azza wa Jalla bukan itu saja fasilitasnya, memberikan kepada mereka hujan. Menurunkan kepada mereka hujan. Ya. Apa sebabnya menurunkan hujan? Hujan, ya, itu adalah sebab sumber kehidupan. Air itu adalah sumber kehidupan, ya. Air adalah sumber kehidupan, sebagaimana Allah mengatakan fa akhraja bihi minats tsamarat. Dengan air tadi, dengan air hujan tadi, sebab air tadi Allah keluarkan dari bumi-bumi, yaitu apa? Tsamarat, buah-buahan, ya. Sesuatu apapun yang bisa dimakan. Rizqal lakum, sebagai rezeki untuk kalian. Masuk daripada makna Rob. Apa? Ar-Razzaq. Jadi Rob itu apa? Al-Khaliq, masuk sebab pertama, yaitu apa? Menciptakan. Menciptakan manusia. Sekarang dan juga yang sebelumnya. Sebab kedua, kenapa Allah itu dijadikan Tuhan? Yaitu Allah berikan fasilitas yang banyak, ya. Yaitu memberikan rezeki. Memberikan kita rezeki, ya, tempat tinggal, ya. Kalau Allah Azza wa Jalla tidak memberikan kita tempat tinggal, kita bisa meninggal, kita bisa mati. Allah Azza wa Jalla membungkus dunia ini dengan berbagai macam unsur, ya, ada atmosfernya, ada ozonnya, segala macam dilindungi supaya apa? Udara-udara yang dari luar itu tidak bisa masuk ke bumi, ya. Supaya batu-batu yang besar itu tidak bisa menimpa orang, ya. Supaya batu yang besar yang ingin masuk ke dalam bumi itu menjadi kecil, ya. Karena apa? Ada atapnya, dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Itu semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Rizqal lakum. Karena itu adalah bentuk dari rezekinya Allah, ya. Jadi apa? Kenapa Allah itu disembah? Karena beliaulah yang memberikan rezeki. Ya, paham ya? Nah, dari sini kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla suatu pelajaran. Kenapa kita harus menyembah dirinya? Karena beliau menciptakan, karena beliau yang memberikan rezeki, yaitu fasilitas yang banyak. Maka setelah itu Allah barengi. Di sana diperintahkan untuk mentauhidkan Allah. Allah gandeng juga dengan larangan terbesar. Perintah utama di dalam kehidupan kita adalah mentauhidkan Allah, menyembah Allah saja, tidak mensekutukannya dengan aspek apapun, baik dari segi perbuatan beliau Jalla Jalaluh, baik dari segi mengibadahi beliau Jalla Jalaluh, baik dari segi nama-nama dan sifat-sifat beliau. Kita tidak boleh menyekutukannya, ya. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan Allah nidda. Apa itu nidda? Tandingan, ya. Baik dari segi ibadah atau unsur yang lainnya yang tadi sudah Ustadz sebutkan, ya, unsur perbuatan Allah. Allah menciptakan air, maka misalkan ada yang mengatakan yang menciptakan air itu adalah partikel kumpulan atom-atom, kemudian terjadi sesuatu molekul, sesuatu apa, kemudian terjadilah air. Bukan seperti itu, ya. Tapi katakanlah yang menciptakan air adalah Allah. Yang mematikan manusia, mematikan makhluknya adalah Allah, ya. Bukan karena misalkan sakit kanker atau sakit liver atau sakit jantung, itu semua adalah sebab, ya, sebab kauni, sebab secara duniawi. Namun yang mematikannya itu adalah Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi semua perbuatan Allah kita esakan. Dan juga kita jangan menjadikan Allah tandingan dalam nama-nama dan sifat beliau, ya. Fala taj'alu lillahi niddan, fala taj'alu lillahi andada. Jangan engkau jadikan Allah tandingan-tandingan, wa antum ta'lamun. Padahal kalian sudah mengetahui di Taurat, kata Imam Ibnu Katsir. Padahal kalian sudah mengetahui di Injil. Padahal kalian sudah tahu nenek-nenek moyang kalian menyembah Allah, ya. Jangan dijadikan Allah itu tandingan. Tapi yang namanya manusia babal, ya. Macal jorang tuh, ya. Kada beranai. Maka sifat manusia itu apa? Membangkang. Kecuali yang Allah berikan taufik dan hidayah, ya. Maka apa? Kembali lagi apa? Mensekutukan Allah. Sudah tahu di Taurat, di Injil, di Zabur,
di nenek moyangnya bahari bahwasanya Tuhan yang benar itu Allah. Namun apa? Manusia tetap membangkang. Ya, jadi dalam surah Al-Baqarah ayat 21 sampai 22 ini, wajhu syahid, poinnya yang dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwasanya Ar-Rabb itu adalah Tuhan, Allah itu adalah sesembahan, tadi garisin, wa'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Apa itu Rabb? Sesembahan yang dijadikan Tuhan, yang diibadahi. Baik, kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, kemudian kita nastafid minal ayah. Kita ambil pelajaran yang penting dari ayat tersebut. Baik. Yang pertama, ya. Perintah tauhid itu bukan cuma kepada umat muslim saja, namun kepada seluruh manusia, ya. Perintah tauhid mengesahkan Allah tabaraka wa taala dalam segala macam aspek apapun itu bukan cuma kepada umat muslim saja, umat Nabi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam, namun kepada seluruh manusia baik dari zaman dahulu sampai akhir kiamat. Disuruh untuk apa? Mentauhidkan Allah. Makanya para nabi dan rasul Allah perintahkan untuk apa? Bukan sholat pertama, bukan puasa, tapi apa? Mengesahkan Allah. Kita ketahui bersama bahwasanya Nabi SAW tatkala beliau mendapatkan perintah ya untuk berdakwah ya di Gua Hira 10 tahun setelah kenabian atau di masa-masa kenabian di Makkah, beliau diperintahkan oleh Allah meluruskan tauhid. Yang namanya sholat dahulu belum wajib. 10 tahun belum wajib sholat ya. Yang wajib itu apa? Meluruskan akidah yang benar. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Ya, itu yang Nabi SAW dakwahkan selama 10 tahun. Setelah pada tahun 10 tertimpalah Nabi SAW yaitu Amul Hazn, tahun-tahun kesedihan, di mana tahun ke-10 tersebut istri beliau yang paling disayangi di muka bumi itu Khadijah ya wafat. Abu Thalib paman beliau wafat. Kemudian Nabi Muhammad SAW dakwahnya di Taif wafat. Dakwahnya di Taif dakwahnya di Taif itu dilempari oleh kaum Taif dengan batu ya. Bahkan sampai tubuh beliau berdarah-darah. Namun setelah itu apa? Kemudahan. Namun setelah itu apa? Kebaikan. Inna ma'al usri yusra. Ya, sesungguhnya pada kesusahan itu pasti ada yang namanya nanti kebaikan, kemudahan. Apa? Setelahnya tahun ke-10 yang sama. Nabi SAW diterima dakwahnya oleh kaum jin. Ya, setelah beliau pulang dari Taif, ya sedih, ya. Bahkan malaikat menawarkan untuk menghancurkan kota Taif dengan gunung, ya. Apa? Kata Nabi SAW, apa kata malaikat? Maukah engkau aku hancurkan Taif dengan 2 gunung besar? Kemudian kata Nabi la. Ya arju min aslabihim yani qauman ya'budunallah wa la yusyrikuna bi syai'a. Aku berharap kepada Allah nanti keluar daripada tulang sulbi mereka yaitu suatu kaum yang menyembah Allah saja, tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun, ya. Kemudian Nabi SAW terus berjalan sampai di tengah yang namanya Wadi Maharim. Nah di situ ada golongan-golongan jin yang mendengar Nabi SAW baca Quran. Kemudian turunlah ayat. Gimana pertama surah jin tuh? Ada yang bisa bawakan? Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ilal birri yahdi ila rusdi fa'aman nabi ya. Jadi turun ayat itu lantaran apa? Nabi SAW dakwahnya diterima dengan bacaan Quran beliau yang bagus oleh bangsa apa? Bangsa jin. Baru setelah itu beberapa masa kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan beliau untuk Mi'raj. Bertemu Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menerima wahyu yang paling agung tanpa ada perantara Jibril. Itu apa? Menerima kewajiban sholat. Ya. Jadi sholat itu terakhir belakangan. Yang pertama itu apa? Tauhid. Ya. Jadi Allah itu ya menyuruh seluruh manusia ya untuk mentauhidkannya. Itu pertama. Ya. Bahkan kalau nyepian tadabburi Al-Quran, ini surah Al-Baqarah ayat 21 ini adalah pertama kali perintah Allah di dalam Al-Quran.
pertama perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran adalah surah Al-Baqarah ayat 21. Apa perintahnya? Menyuruh untuk tauhid. Ya, semuanya dari Al-Fatihah itu Allah nggak memerintahkan untuk tauhid. Ya, cuma di dalam Al-Fatihah itu kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta kepada Allah apa? Diberikan hidayah. Kemudian di surah Al-Baqarah ayat-ayat pertamanya menceritakan tentang orang bertakwa, 5 ayat. Ya. Kemudian ayat ke-6 sampai ayat ke-8 menceritakan tentang orang-orang kafir. Innalladzina kafaru. Ya. Innalladzina kafaru sawaun alaihim andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir semuanya. Kemudian ayat ke-8 sampai ke bawah sampai ayat ke-20 itu semuanya menceritakan sifat orang munafik. Ya. Bahaya orang yang bermuka dua, munafik ya. Orang yang dia munafik di dalam agama. Baru setelah itu bukan kisah lagi, perintah. Apa perintahnya? Ayat 21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah pertama kali yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an adalah perintah untuk bertauhid. Ya. Jadi perintah pertama kali yang Allah turunkan adalah perintah untuk bertauhid. Kemudian Allah gandengkan perkara agung ini, ya. Perintah yang paling agung ini dengan apa? Dengan larangan yang paling utama, larangan yang paling agung juga. Itu apa? Ayat ke-22. Jangan syirik. Fala taj'alu lillahi andadau wa antum ta'lamun. Ya, kalian diperintahkan untuk bertauhid dan juga jangan kalian melanggar tauhid tersebut dengan melakukan syirik. Ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Ya Rasulullah, ayyadzam bin akbar, ayyudzam bin yani a'zam." Wahai Rasul, apa dosa yang paling ganal, dosa yang paling dahsyat? Kata Nabi SAW, ijabatan lahu, menjawab dia, yaitu anta ja'alu lillahi niddan wa huwa khalaqak. Menjadikan Allah Azza wa Jalla tandingan padahal dialah yang menciptakanmu. Ini senada dengan surah Al-Baqarah ayat ke-22. Ya, jadi terkumpul tuh perintah teragung, larangan teragung untuk seluruh manusia ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Dan itu adalah awal perintah dan juga awal larangan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yaitu apa? Perintah untuk mentauhidkan Allah dan larangan untuk mensekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Habiskah sudah? Belum lo? Azan. Ataif silakan. Ma'adziratan. Ana la adri. Fadhal. Tafadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على
على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Santri-santri yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, kita ulang lagi, ya. Pelajaran penting yang kita ambil dari ayat ini, ya. Yang pertama, bahwasanya perintah dan larangan terdahsyat di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah perintah untuk bertauhid dan juga larangan untuk kita mensekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Perintah teragung, terdahsyat di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah perintah untuk senantiasa kita mengesahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam berbagai macam aspek-aspeknya, dan larangan terdahsyat adalah larangan kita untuk menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu rahmatan wasi'ah, bahwasanya Allah itu adalah Rabb. Allah itu adalah zat yang pantas dan sangat layak untuk dijadikan Tuhan. Sangat layak untuk disembah, ya. Di Allah itu adalah zat yang pantas dan sangat layak untuk menjadi Rabb, menjadi Tuhan, ya. U'budu rabbakum. Sebabnya apa? Dijelaskan tadi oleh Allah ada dua. Karena Allah itu yang mencipta dan karena Allah itu yang memberikan rezeki, mengasih fasilitas kepada seluruh manusia. Ini pelajaran yang kedua dari surah Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Kemudian yang ketiga pelajarannya adalah orang yang bertakwa itu adalah orang yang bertauhid, ya. Jadi kita tidak dijadikan atau dikatakan orang yang bertakwa di sisi Allah kalau kita belum bertauhid. Kalau kita sudah bertauhid yang benar, kita sudah melaksanakan salah satu unsur atau aspek daripada orang yang bertakwa, ya. La'allakum tattaqun. La'alla di sini adalah yufidu ghoyah. Apa itu ghoyah? Tujuan, agar buhan pian, agar kalian semua jadi orang yang bertakwa. Salah satunya adalah mentauhidkan Allah dan menjauhi yang namanya kesyirikan. Yang keempat, sumber kehidupan adalah air, ya. Sumber kehidupan adalah air. Fa akhraja bihi minas tsamarat. Kami mengeluarkan dari bumi-bumi tersebut dengan air, ya. Sebab air, ya. Bisa babil ma, ya. Bahuna yani sabab, ya. Sebab adanya air maka kami jadikan keluar daripadanya tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah-buahan yang bermanfaat bagi manusia, ya. Kemudian yang kelima, bumi adalah tempat yang Allah rekomendasikan untuk hidup, ya. Kalau misalkan kita memiliki pengetahuan bahwasanya ada lagi planet-planet misalkan di luar bumi misal, ya, maka tempat yang paling layak untuk manusia hidup itu adalah bumi. Kenapa? Ini sudah rekomendasi dari Sang Pencipta, ya. Kata Allah Azza wa Jalla, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Yang Allah Azza wa Jalla telah menjadikan bagi kalian bumi firasya. Kata Imam Ibnu Katsir, muqarrarah, tempat menetap, ya. Jadi tempat kita bisa hidup itu bumi, ya.
Dan senada dengan apa yang dikatakan oleh para ilmuwan, ya, kalau kita ke Mars atau ke planet lainnya, manusia tidak akan bisa hidup. Ya, kenapa? Allah tidak memberikan jaminan hidup di luar bumi. Ya, mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Ya, kita tutup dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir. Kata beliau rahimahullah, al-khaliqu li hadhil asya, pencipta seluruh macam apapun, ya, apapun yang ada di muka bumi ini penciptanya, wal mustahiqu lil ibadah, dialah yang berhak untuk diibadahi. Jadi kalau ditanya pian ulun, kenapa pian menyembah Allah? Kenapa pian menuhankan Allah? Jawabannya dengan dalil. Kemudian secara fitrah, secara yakni ayah kauniyah, tanda-tanda secara duniawi, kita katakan karena Allah Azza wa Jalla menciptakan segala macam hal, maka dia berhak untuk diibadahi. Inilah yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya Al-Qur'anil Azim. Semoga bermanfaat apa yang ulun sampaikan dan menjadi pemberat timbangan ulun di akhirat dan juga santri-santri sekalian. Amin. Semoga kita masuk surga Firdaus tanpa hisab dan juga adab. Amin. Ada yang ditanyakan? Seputar pelajaran atau di luar pelajaran? Satu pertanyaan atau dua aja? Alhamdulillah kayaknya tidak ada. Insya Allah mudah-mudahan paham semua ya. Kita tutup pertemuan kita yang diberkahi Allah ini dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nas'alallahu jalla jalaluh an yamunna lana taufiq wal amal as-salih wal ilman nafi' bima yurdihi jalla jalaluh. Kita senantiasa meminta kepada Rabb Zat yang paling agung untuk memberikan kita selalu taufik, kemudahan dalam berbagai macam urusan, kemudian amal-amal yang diterima oleh Allah dan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Fadilatul Ustadz Mukhlasin Aziz hafizahullahu ta'ala atas ilmu yang diberikan. Dengan ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.